Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali, ada apa begitu kan? Surya Paloh akan jumpa elit PKS bahas Cawapres Anies Baswedan. Akankah ini sebuah deklarasi yang ditunggu-tunggu oleh koalisi perubahan dan para pendukung-pendukungnya? Tentu ini menjadi catatan penting dan masih deg-degan begitu, apakah Anies dapat tiket melanjutkan calon presiden di 2024. Mari kita simak bersama-sama. Tetapi sebelum ini saya bacakan komentar-komentar netizen ya. Banyak spekulasi begitu kan, seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Surya Paloh akan jumpa elit PKS bahas Cawapres Anies. Wow, sangat luar biasa sekali begitu. Tawar-menawar, harga pas, tancap gas. Ini banyak sekali yang men-tweet dan memberikan tweet di sini begitu kan. Manusia serakah akan kelihatan dari ambisiusnya. Dulu meneriaki partai identitas, kini bersekutu dengan partai identitas. Bahkan kebenaran akan membuat busuk seseorang itu tercium juga. Ini banyak sekali, ada pro dan ada yang kontra di sini. Kardus kedua bakal terulang kembali, bisa jadi. Silahkan dibahas, saya jagokan Mbak Mukmin jadi cawapresnya Yohanis. Wow, banyak sekali. Pret, Ganjar nomor 1. Titip pesan Pak Surya Paloh cawapres yang ideal Bang AHY, kemungkinan menang sangat besar. Salam AA 2024 Presiden. Sekarang Metro Topi udah bukan Metro Tipu lagi, pasti nggak kayak tahun lalu. Ini banyak muncul spekulasi di sini, tetapi perlu diingat bahwa inilah sebuah catatan penting. Apakah Surya Paloh bertemu dengan elit PKS bahas cawapresnya ini adalah AHY, atau jangan-jangan PKS menyerahkan semuanya lalu kemudian dapat apa? Ini yang diperhitungkan begitu kan. Dan terlebih dahulu saya bacakan beritanya seperti ini. Ini beritanya ya cukup menarik sekali kalau kita amati ini. Surya Paloh akan jumpa elit PKS bahas cawapresnya Anies. Akankah PKS sudah legowo menerima semuanya begitu, walaupun tidak mendapatkan apa-apa begitu? Walaupun ini, tetapi ini menjadi catatan penting kalau ingin membangun bersama-sama bangsa kita, ya tidak perlu kita harus cawapresnya dari mana, kan kira-kira seperti itu begitu. Bahkan ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan bertemu Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri guna membahas rencana koalisi kedua partai untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pertemuan dua elit politik itu rencananya akan digelar pada awal Februari mendatang. Pertemuan Habib Salim dan Pak Surya Paloh sudah kami agendakan, itu nanti awal Februari lah, kata Willy di Kompleks Parlemen Senin 2 Januari 2023. Menurut Willy, ini pertemuan Surya Paloh dan Salim akan menjawab teka-teki koalisi kedua partai untuk mendukung Anies Baswedan. Dia meyakini tiket pencalonan Anies di Pilpres akan segera dikantongi. Wow, sangat menarik sekali begitu kan. Ini bocoran A1 begitu. Artinya apa? Artinya PKS sudah menerima legowo apa yang dijalani Anies Baswedan menjadi calon presiden, dan wakilnya siapa? Entah AHY begitu kan. Tetapi perlu diingat ya, PKS kalau seperti ini memang tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi di satu sisi saya yakin dan saya yakinnya PKS itu konsisten membangun bangsa, membangun kebersamaan. Itu yang belum dimiliki oleh partai-partai lain begitu. Sedangkan partai-partai lain ya, kalau tidak dicalon dari partainya sendiri, dia tidak mau berkoalisi begitu. Dan bahkan ya tahu sendiri, bahkan yang menterinya kalau tidak berkoalisi dari dari yang diusung dari partainya sendiri atau dari kadernya sendiri, malah minta menteri yang paling banyak begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi saya lihat sangat jenius sekali PKS kalau kita lihat, dan legowo menerima ini semua begitu kan. Bahkan ada yang berspekulasi ya, makan pagi itu tidak gratis. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Setelah deklarasi kedua partai dengan Demokrat dan waktu dekat, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu menyebutkan tugas berikutnya tinggal mencari calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Tinggal berikutnya siapa yang selama ini akan mendampingi Mas Anies. Dengan seperti itu akan satu pekerjaan selesai. Ini sebuah harapan baru yang bisa dituntaskan di tahun baru, katanya. Tetapi menurut analisa saya seperti semula, saya mengatakan bahwa Anies Baswedan akan bisa bergandengan dengan Ibu Puan begitu. Pada hakikatnya apa? Karena
Dari ini, dari spekulasi ini yang akan mendeklarasikan tentunya adalah PKS dengan Nasdem begitu untuk mengusung Anies Baswedan. Karena apa? Karena dua partai ini sangat sulit sekali dan intens. Bagaimana dengan Demokrat? Kalau Demokrat ingin tetap ngotot sekali untuk AHY menjadi cawapresnya, maka tentu ini menjadi catatan penting juga di koalisi perubahan. Artinya apa? Artinya adalah kalau masih ingin tawar-menawar, lalu kemudian PDIP masuk di situ, itu yang ditawarkan adalah Puan menjadi wakilnya. Ini sangat menarik sekali dan bahkan Demokrat bisa bergabung dengan KIB. Ini menjadi catatan penting. Ini sekilas saja apa yang saya amati hari ini begitu. Dari sejak dulu sudah tak 1 tahun yang lalu bahwa mewanti-wanti akankah Anies Baswedan dengan Ibu Puan. Maka saya analisis kalau analisa saya benar bahwa apa yang ini katakan karena memang politik itu cair begitu kan. Boleh sekarang ini saring spekulasi antara Partai Demokrat, Partai Nasdem dengan PDIP, tetapi di satu sisi dia akan terjebak bagaimana Puan akan menjadi wakilnya entah Prabowo atau Anies Baswedan. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Politik bisa dinamis, bisa cair, bisa tidak begitu. Bahkan ini hingga saat ini, kata Willy, Partai Nasdem bersama PKS dan Demokrat telah menyepakati platform dan program koalisi ke depan. Pihaknya masih membahas portofolio cawapres sehingga berkontribusi untuk pemenangan. Ya ini bagus sekali. Kalau sudah ada sepakatan PKS, Demokrat dan Nasdem, ya mending ya berkoalisi begitu kan. Sebelum ada orang atau oligarki menawarkan satu titik temu bahwa apa yang disodorkan oleh partai-partai lain begitu kan. Ini sangat luar biasa, bisa cair hari ini begitu kan. Bisa jadi ya KIB dengan partainya Gerindra dan PKB bisa berubah gitu kan. Bisa haluan, bisa menjadi mencari lain atau bubar begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Ini sangat menarik sekali kalau kita amati begitu. Dan bahkan di sini disebutkan bahwa hingga saat ini lanjut Willy, Partai Nasdem bersama PKS sudah menyepakati platformnya dan bahkan berkontribusi untuk pemenangannya. Namun Willy belum dapat memastikan kapan deklarasi bersama ketiga partai akan diumumkannya. Namun ia tak keberatan jika PKS dan Demokrat lebih dulu melakukan deklarasi internal. Bahkan untuk deklarasi bersamaan nanti kita lihat kapan waktu yang lebih pas, jadi hal-hal yang menjadi dinamika dan itu hal yang sangat wajar dalam proses penentuan katanya. Ini sangat menarik sekali. Akankah Anies Baswedan tanpa cawapres dulu dideklarasikan oleh Partai Nasdem dan PKS? Ini jalan satu-satunya, ini sedikit demi sedikit akhirnya menemukan titik bukit. Karena kira-kira seperti itu logika politik hari ini begitu kan. Bisa jadi nanti kalau Partai Demokrat agak lama untuk menentukan dan bergabung untuk berkoalisi di perubahan, maka tentu banyak yang menjodorkan ya dari wakil-wakil yang entah Puan atau siapa menyodorkan wakilnya untuk bergabung ke koalisi. Maka Demokrat akan semakin jauh untuk berkoalisi kepada koalisi perubahan, terutama dia akan pindah haluan kepada KIB. Bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi walaupun hari ini sepakat, bisa jadi akan ada perubahan di perjalanan nanti begitu, karena masih 1 tahun ya waktu pendaftaran calon presiden ini. Dan bahkan menurut saya seperti itu begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen, mari kita lihat terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen sangat luar biasa di YouTube ya ini. Kedua cerdas, berjiwa muda, amanah, patriotis, bumi, bangsa, negara, dan deklarasikan ini. Semoga terwujud pasangan ini sangat-sangat ideal, anak muda yang potensial setuju sekali ini. Pilih pemimpin yang muda, cerdas, amanah, dan benar-benar pro terhadap rakyatnya. Partisipasi rakyat harus mengawal kotak suara. Jangan lupa untuk antisipasi bahwa bawa makan dan minum sendiri dari rumah masing-masing. Ini banyak sekali yang memberikan satu arahan atau solusi kepada Anies Baswedan dengan AHY atau dengan siapa begitu kan. Bagi saya bukan AHY karena mantan anak presiden, tapi memang kualitas kepemimpinannya bisa diterapkan secara praktis. Pidatonya tanpa teks, komunikasinya sangat jelas dan tersusun. Ini sangat bagus. Ini setuju. Pasti mendongkrak perolehan suara dan tak terkalahkan emak-emak juaranya.
banyak sekali yang memberikan solusi di sini begitu. Tetapi perlu diingat, inilah politik, bisa cair bisa tidak begitu kan. Tetapi perlu diingat, akankah ini semua terjadi antara Anies Baswedan dengan AHY, atau ketika PKS dan Nasdem sudah berdeklarasi, akankah Demokrat harus mendeklarasikan Anies Baswedan dan cawapresnya adalah AHY? Ini belum tentu begitu kan. Karena menurut di sini berpandangan bahwa masih muncul spekulasi. Yang saya khawatirkan tadi bahwa ketika Partai Nasdem dan PKS sudah mendeklarasikan Anies capresnya, tentu ada partai lain yang menyodorkan untuk menjadi wakilnya. Bisa jadi begitu kan. Bisa jadi ya Partai PDIP menyodorkan Puan untuk menjadi wakilnya, bisa jadi seperti itu. Atau dengan Pak Prabowo menyodorkan diri, atau dengan Pak Muhaimin bisa menyodorkan diri. Ini sangat-sangat sangat bisa jadi begitu kan. Karena pada hakikatnya kalau Partai Demokrat kalau tidak bersamaan deklarasinya, maka akan satu catatan penting di sini bahwa Demokrat akan semakin jauh untuk bergabung ke koalisi perubahan ini begitu kan. Dan ini sangat menarik sekali. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.